kelas 11-7 yang tanya, Pak, bukunya apa? Pak Eko bingung. Sebetulnya di perpustakaan itu kita punya buku Erlangga lengkap. Satu anak satu, tapi kemungkinan nggak tahu ini bisa berangkat sekolah nggak untuk mengambil pinjam buku. Sehingga kalau menurut saya nggak usah beli sih, karena di perpustakaan udah ada semua sebetulnya. Tapi kalau mau beli ya silahkan, tapi punya Martin Kanginan ya, punya Martin Kanginan Erlangga, itu mahal banget, sekitar hampir 200 ribuan, ya kan, eman-eman, ya kan. Makanya Pak Eko, caranya adalah setiap pertemuan ada soal-soal, hingga sebelum pelajaran, kita hari Minggunya, Ahadnya, saya bagi soal, tujuannya adalah untuk belajar dulu. Nah, nanti soal akan saya bagikan, nanti kalau misalkan kamu punya printer di rumah itu di print, nanti bisa untuk belajar atau dicetak ya kan, dicetak untuk belajar atau tulis ulang. Nah itu akan jauh lebih baik. Pak, kalau misalkan pakai laptop, kadang-kala matanya sakit dan lain sebagainya, karena seharian sudah ketemu laptop. Tapi kalau di print itu akan jauh lebih efektif untuk dipelajari. Yang punya print loh ya, jangan nyetak di luar. Kalau nyetak di luar repot banget, mahalnya pol, ya, mahalnya pol. Oke itu, sehingga seperti itu Mas Bang. Oke, saya lanjut. Sudah 35 yang gabung, berarti satu orang yang belum. Kita akan kesetimbangan. Ini adalah kesetimbangan ya kan. Nanti kita belajar ini, setimbangan, keseimbangan. Kita belajar sigma fx 0, sigma fy 0. Berarti di sini adalah berarti sigma fx itu adalah kita kan ada memakai ya ginian ini x, di sini y, gitu ya. Berarti gaya yang ada urusannya dengan sumbu x itu adalah 0, atau lagi sigma fz itu 0, ya kan? Z itu adalah arahnya ke sana. Ini z, sigma fz. Sehingga gaya-gaya yang urusannya dengan x atau disebut dengan absis, ya. Ada yang menyebutkan absis gitu ya, buku luar negeri. Y-nya itu disebut dengan ordinat, ya kan? Berarti di sini Y itu ordinat, X itu absis. Sehingga hukum Newton 3 itu Fx sama dengan 0, Fy 0 itu sama juga F delta tau sama dengan 0, ya kan? Delta tau itu sama dengan F kali L, tau juga sama dengan I kali alfa, ya kan? Nanti kita belajar ini, ya kan? Berarti F sama dengan F kali L, tau sama dengan I kali alfa juga. Jadi kita percaya. Nah, kesetimbangan itu ada benda tegar, contohnya ya banyak sih ya, banyak kesetimbangan benda tegar itu. Yaitu adalah contoh jumbat-jumbit, orang sedang mikul, ya kan? Kemudian jendela dan lain sebagainya. Nah, ini persamaannya nggak usah dipahami dulu, nanti aja. Nah ini adalah titik berat. Suatu, lah Pak, titik berat ini di mana Pak? Titik berat adalah contoh orang titik beratnya di mana? Di pusarnya, di udele. Sehingga kalau misalkan nggak ada kan orang yang udele di belakang atau di samping itu nggak ada. Semuanya di tengah. Kenapa? Karena merupakan titik berat. Bentar ya. Pak Eko dekat dapur ini lagi masak ya. Mama, kok bunyinya ini Mas? Hah? Bu angkat memang? Wes? Nggak kasih ngomong, bapak lagi pulang. Sebentar ya, tadi masakan matang itu. Oke, berarti di sini adalah titik beratnya ya. Titik beratnya di sini adalah ini titik beratnya berarti di tengah. Di tengah. Orang juga misalkan bola, titik beratnya ya di tengah. Seperti apa? Segitiga berarti di sini. Nah, ini adalah titik beratnya. Berada di Y sama dengan sepertiga T-nya atau tingginya dan lain sebagainya. Ini adalah persamaannya. Nah, persamaannya ya. Contohnya, kalau batang lurus berarti di tengah. Ini titik beratnya. Titik beratnya, busur lingkaran berarti di sini. Nah, berarti ini adalah
Kalau setengah lingkaran ada di 2R per P, ini kalau setengah lingkaran. Nah, sini, ini adalah persamaannya, nanti akan saya kasihkan ke Mas Mbak. Berarti kalau 4 persegi panjang berarti di tengah. Kemudian kalau setengah lingkaran maka 4R per 3P, dan seterusnya. Ini adalah 2 dimensi. 2 dimensi. 2 dimensi itu apa? Luas. Ya kan? Kalau volumenya gimana? Ini ada lagi volume. Ini adalah volume. Volume berarti adalah 3 dimensi. Artinya apa? Dia meliputi ya, X, Y, Z. Ya kan? Tapi kalau 2 dimensi adalah cuman ada X sama Y saja, X sama Y, atau panjang kali lebar, atau luas, panjang kali lebar. Kalau yang sini ada panjang, berarti volume, panjang, lebar, kali tinggi. Berarti di sini ini adalah luas. Nah, ini Mas Mbak, kalian harus paham ini. Karena ini, rumus-rumus ini beda-beda. Dan nanti jarang diketahui. Jarang diketahui. Oke, jarang diketahui. Berarti biasanya yang keluar adalah ini, yang sering bingung ya, sama ini. Berarti kalau bola setengah, itu setengah R. Tapi kalau luasan 4R per 3P, ini rumusnya beda. Nah kan, harus dipahami betul. Berarti di sini adalah 4R per 3P untuk 2 dimensi. Kalau yang di sini adalah setengah R saja untuk 3 dimensi. Oke, coba lihat ini. Nah, ini sepertiga T-nya 3, ya kan? Kalau yang di sini adalah tetap pakai sepertiga T, sama aja ya, yang ini. Kemudian di sini R, dan selanjutnya. Yang beda total adalah setengah lingkaran, sama setengah bola. 4R per 3P, kalau ini setengah R-nya. Seperti itu, Mas Mbak, yang saya cintai, penjelasan sedikit tentang titik berat. Ini titik beratnya bola pejal. Nah ini kan masih setengah bola kan ya. Nah ini setengah bola, ini bola pejal. Nah beda nih, ini adalah yang berongga. Kalau yang ini pejal, pejal itu apa? Dalamnya ada isinya. Pak bola sepak bola itu apa? Bola berongga. Kalau bola pejal contohnya tolak peluru, dalamnya penuh, ya padat. Gitu. Ini adalah beda-bedanya di situ. Harus dipahami betul. Ini, lah, keseimbangan itu ada 2, namanya keseimbangan stabil sama keseimbangan labil, kan? Sama indifferent. Berarti ada 3 ya, stabil, labil, indifferent, ya kan? Ini adalah indifferent. Ini keseimbangan indifferent. Indifferent itu apa? Kemana saja dia pusat bolanya berada di atas, pusat masanya. Tapi kalau stabil, ini pusat masanya jebret, nggak bisa balik lagi. Tapi kalau ini bisa disentuh tik, langsung loncat, ya kan, jatuh. Kalau ini enggak, kalau ini diucap-ubrak-ubrak tetap stabil dia keseimbangannya. Ini juga stabil. Oke. Tapi kalau bola adalah indifferent, ya kan? Indifferent namanya, keseimbangan indifferent. Kalau labil contohnya ya, ini misalkan saya punya segitiga. Nah, ini keseimbangan ini. Kalau disentuh sedikit aja jatuh. Nah, inilah yang dimaksud dengan keseimbangan labil. Keseimbangan labil. Jadi ada stabil, ada labil, ada indifferent. Oke. Ini contoh cara ngisinya. Nanti adalah kita kerjakan ini ya. Tapi hari ini Pak Eko tidak sampai ke titik ini, titik berat. Pak Eko baru sampai ke keseimbangan benda tegar saja. Sampai ini. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, ini kita materi ini ya. Oke. Pertemuan keempat hari ini keseimbangan benda tegar. Oke, berarti di sini akan saya ada pengulangan dan lain sebagainya. Nanti oke,
kemarin sebelum masuk ke keseimbangan kita mengenal adanya rotasi. Kemarin sudah jelaskan ya. Ini bagaimana Pak? Oke, gini ya. Benda di sini sampai sini. Misalkan I-nya sama dengan 2/5 mr kuadrat. Berapakah V yang ada di sini? Gitu ya. Kalau di sini V-nya mula-mula adalah diam. Ini ketinggiannya H. Ya, kemarin kita dapatkan V sama dengan berapa? Akar 2GH K plus 1. Kalau benda yang ini meluncur ya, kalau meluncur gini, maka meluncur 2H, 2GH tok. Ya kan? Sudah kemarin sudah tak simpulkan ya. Nah, kalau yang meluncur sama di sini kira yang yang muter ada V, ada omega, maka V-nya sama dengan akar 2GH K plus 1. Nah, K plus 1. K itu apa? Yaitu berasal dari I, misalkan 2/5 mr kuadrat, inilah yang dinamakan dengan K, konstanta. Konstanta. K-nya itu di sini. Berarti kalau I-nya misalkan setengah mr kuadrat, berarti K-nya adalah setengah. Berarti kalau ini misalkan bola pejal ya, maka V akar 2GH, oke, berarti 2/5 plus 1. Ya kan, 2/5 plus 1. Maka kalau kita dapatkan berarti akar 2GH per 5-nya di bawah ya, ini 2, di sini 5, berarti menjadi V sama dengan akar 10GH per 7. Oke, sehingga tidak usah kemarin gimana ya, yaitu adalah tidak usah kita, kalau sudah paham benar ini dari mana Pak? Yaitu dari EMA sama dengan EMB. Oke, EMA sama dengan EMB. Oke, saya ulang dong nih. Berarti 2 pertemuan kemarin kita kan bahasnya memakai ini lah. Sekarang ada rumus praktis, yaitu adalah ini. V sama dengan akar 2GH K plus 1. Kalau yang cuma meluncur adalah V sama dengan 2GH akar. Berarti di sini meluncur, ini menggelinding dari atas. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Mbak? Tidak ada? Oke. Ini juga sama kemarin. Kalau misalkan ini ya, beginian ya. Oke. Ini kalau licin, kalau yang di sini kasar misalkan. Kalau kasar otomatis kan dia punya omega tuh. Maka A-nya sama dengan sigma F per sigma M tok. Dan masalah. Tapi kalau yang di sini A-nya adalah sigma F per berapa lain? Sigma M plus sigma I per R kuadrat. Oke. Nah, berarti di sini. Oke, kalau katrolnya licin, berarti katrol itu tidak bergerak, itu persamaannya adalah A-nya adalah sigma F per sigma M saja. Tapi kalau untuk yang bergerak, ini katrolnya kasar, oke, katrol kasar, atau bergerak katrolnya, yaitu persamaannya adalah A sama dengan sigma F per sigma M plus sigma I R per R kuadrat. Jadi di sini, oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak, monggo. Tidak ada. Lanjut ya. Nah, sekarang kita akan bahas soal ini. Oke. Sebuah bola pejal memiliki massa 10 kilo. Contohnya ya, seperti kemarin ya, bola tersebut berputar dengan kecepatan, sudah ditentukan energi kinetiknya. Energi kinetik ya. Sebuah bola pejal memiliki massa, berarti bola pejal. Bola pejal berarti kan di sini kan ya, bola pejal. I sama dengan 2/5 mr kuadrat kalau bola pejal kan. Kemudian jari-jarinya R, massanya 10 kg.
terus R-nya 1 meter. Omeganya, kecepatan sudut kan omega tuh, pi radian per sekon. Yang ditanyakan EK. Oke, berarti di sini diputar di porosnya. Diputar, muter bola, gitu ya. EK rho berarti kan ini nggak ada translasinya. Ya kan? Rumusnya kan kemarin EK sama dengan EK translasi ditambah EK rotasi, ya kan? Karena dia cuma berputar pada poros, berarti di sini sama dengan 0, karena dia nggak berpindah kan. Maka EK-nya sama dengan EK rotasi tok. Ayo, gimana EK rotasi kemarin? Setengah I omega kuadrat, ya kan? Maka sama dengan setengah, I-nya 2/5 mr kuadrat kali omega kuadrat. Ini hilang kan ya? Berarti menjadi 1/5 kali 10, oke, kali 1 kuadrat kali pi kuadrat. Berarti di sini tinggal 2 ya. Berarti menjadi 2 pi kuadrat joule. Oke. Satuan energi adalah joule. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Lanjut. Nah, ini adalah soal yang kemarin lagi. Kita kemarin lagi ya. Sebuah silinder pejal kemarin apa I-nya? Apa ya? I-nya adalah 2/3 mr kuadrat ya. Kalau silinder berongga adalah setengah mr kuadrat. Kecepatan awal silinder saat akan menaik ini berapa? Kecepatan ke sana itu berapa V-nya? Ya kan? Kecepatan menggelinding, bukan meluncur. Silinder pejal menggelinding menaiki suatu bidang miring. Kecepatannya berapa? I setengah loh. I-nya langsung diketahui setengah mr kuadrat ya. Setengah mr kuadrat langsung. Oke. Berarti gimana Pak? Apakah kita memakai EM? Oke, nggak apa-apa. EM kalau misalkan di sini 1, di sini 2 ya. Berarti EM1 sama dengan EM2. Berarti EK1 plus EP1 sama dengan EP2 plus EK2. Oke. Berarti benda di atas ini kecepatannya berapa nanti? 0 karena maksimum kan? Berarti kalau begitu di sini 0, kebalikan kan ya? Ini di sini 0. Berarti EK yang bawah berapa? Berarti EK translasi ditambah EK rotasi sama dengan EP, ya kan? EK translasi setengah mv kuadrat plus setengah I omega kuadrat, ya kan? GH. Oke, kita lanjut ya. Setengah mv kuadrat plus setengah I-nya berapa? Setengah mr kuadrat, ya kan? Omega itu berapa kemarin? V sama dengan omega kali R kan? Maka omega sama dengan V per R kan? Oke, dikalikan V per R dikuadratkan sama dengan mg kali H. Oke, sudah ada ya, sudah ketemu ya. Berarti ini dengan ini hilang kan? Semuanya ada M toh, berarti dikalikan 1/M. Oke, berarti tinggal 1/V kuadrat plus 1/4, R-nya juga hilang karena kuadrat ini ya. V kuadrat sama dengan G kali H. Setengah ditambah 1/4, 3/4 V kuadrat GH. Maka H sama dengan H. Yang ditanyakan apa? Oh, yang ditanyakan H ya. Langsung masukkan aja. Oke, dimasukkan. 3/4, V-nya 20 kan? 20 kali 20 sama dengan 10H, ya kan? Ini dengan ini ketemu 5, ya kan? Ini dengan ini ketemu 2, maka H-nya berapa? 30 meter. Nah, ketemunya 30 meter. Pak, memakai cara yang pendek tadi seperti Pak Eko bisa? Bisa. Coba kita memakai ini lagi ya. Nanti ketemunya sama enggak kira-kira? Oke, kalau tadi
ya kan, bola ini ya, bola. Oke, I-nya adalah setengah mr kuadrat. V karena dia menggelinding, ada V, ada omeganya, kan akar 2GH K plus 1. Oke, K-nya berarti berapa? Setengah kan? K-nya setengah. Berarti menjadi akar 2GH setengah plus 1. Oke, dijadikan 2GH berarti per 2 ya. Ini 1 plus 2 naik ke atas jadi 4 kan. Berarti menjadi akar 4GH per 3. Oke, sama enggak? Sama, ya kan? 43 per GH. Berarti kalau begitu berapa nih? Kita masukkan ya, ini V. Kalau V ini saya kuadratkan boleh? Boleh, Pak. Berarti V kuadrat sama dengan 4GH per 3. Masukkan 20 kali 20, 4 kali 10 kali H per 3. Oke, sudah ya. Berarti hanya adalah, oke, ini 400 kali 3 kan, ini 20 kali 3, 4 kali 10. Ini ketemu 2, ini ketemu 5, ketemunya 30 meter. Oke, berarti dengan cara ini akan jauh lebih efektif persamaannya. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Mas, Mbak? Tidak ada. Oke, ini lagi ya. Sebuah yoyo, nah ini adalah terakhir untuk soal rotasi. Sebuah yoyo bermasa 500 gram. 500 gram. Berarti masanya setengah kilogram. Oke. Berapakah percepatan yang dialami? Berarti kan kayak gini. Ini kan punya massa dia. Oke, dia punya massa W. Dia punya T. Nah, dia punya R dia. Oke, gini kan. Ini kalau ini X di sini Y, oke. Berarti kan sigma F Y itu sama dengan 0. Kita akan berlakukan sigma tau sama dengan 0 juga, ya kan? Sigma FY sama dengan 0. Nah, ini kita berarti sigma FY apa? Yang ke atas T, yang ke bawah W. Ya kan? Sama dengan 0. Maka T sama dengan W. W itu M kali G, ya kan? Sama dengan setengah kali 10, sama dengan 5 Newton. Oke, kita kerjakan bahwa tegangan tali 5. Kita punya tau, sigma tau itu kan sama dengan F, ya, sigma FL, ya kan? Oke, tau juga sama dengan I kali alfa, maka F kali L sama dengan I kali alfa. Oke, ini soalnya alhamdulillah mantap. F-nya di sini soal ini adalah T, L-nya adalah jari-jari, ini jari-jari. I-nya di sini ada yoyo. Yoyo itu apa sih, Pak? Silinder kan? Nah, silinder berjalan berarti setengah mr kuadrat. Setengah mr kuadrat. Nah, A itu kan sama dengan alfa kali R. Maka alfa sama dengan A per R. Maka di sini A per R. Oke. Kita sederhanakan ya. R ini kan kuadrat, berarti ini hilang. R ini juga hilang kan? Oke, maka T sama dengan setengah A. Maka T5 sama dengan setengah, ya kan? Dikalikan A, maka A-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ketemu deh. Oke. Dijamkan betul. Oke. Nah, sekarang kita kesetimbangannya. Oke. Kesetimbangan. Nah, ada sebuah benda. Kalau misalkan di sini, Mas, Mbak. Ini ya. Kalau ini adalah sudutnya alfa, ini beta,
di sini gamma, oke, maka kalau misalkan kita kerjakan, berarti di sini adalah, berarti kalau begitu, persamaannya ini adalah bahwa kalau ini adalah F1, ini F2, ini F3, ya kan? Yaitu adalah bahwa F1 dibagi sinus sudut di depannya, berarti di depannya, itu merupakan suatu konstanta. Berarti F1 dibagi sin alfa, sin gamma, F2 dibagi sin beta, kemudian F3 dibagi sin alfa. Oke, ini adalah persamaan asli ya. Oke, contoh soal ya. Contoh soal. Ini contoh soal yang di situ nanti dulu. Ini tak kasih lagi contoh misalkan ya. Biar banyak. Oke. Kalau misalkan di sini ada sebuah soal. Ini misalkan ini adalah misalkan 120 derajat. Di sini ini adalah 90 derajat. Kemudian ini adalah misalkan kayak gini. Di sini adalah sudutnya, ini adalah W, misalkan ya. Ini adalah F1, di sini adalah misalkan F2. F1 di sini 50 Newton atau 5 kilo gitu ya. Ini adalah 150 derajat. Oke. Ini adalah 120 derajat. Oke. Ini 120, ini 150, ini W. Oke. Oke, Pak. Nah, ini aku bingung nih karena kalian harus paham sinus-sinusan. Sinus. Oke, ini harus matematika nih. Harus matematika betul ya. Ini susah banget ini untuk menerangkan ini. Karena harusnya di kelas 10 dulu udah paham bener. Kalau nggak paham ya repot banget. Berarti ini sama saja F1 per sinus 150 sama dengan, ya kan? F2 per sinus 120 dan W ini per sin 90. Oke. Nah, ini sinus dulu ya. Oke. X, ini X kan? Ini Y. Sinus theta, cosinus theta, tangen theta. Kan? Semua anak hafal Y per R, X per R, Y per X. Ya kan? Hafal banget. Artinya 90 ini kan dimulai dari 0 derajat. Ini 90 derajat. Ini 180 derajat. Ini 270 derajat. Kembali lagi 360 derajat. Oke. Kalau misalkan suhunya di sini adalah, nah di sini, berapa sih sinus 90? Berarti sinus itu berapa? Ini Y-nya 1. Berarti kan ke atas ini 1 kan ya? Ini Y-nya 1. Ini Y1. Ini X-nya 1. Terus ini X-nya min 1. Ini Y-nya min 1. Min 1. Oke, min 1. Oke, berarti kalau sin 0, artinya apa sin 0? Sin 0, berarti kan Y per R. Y-nya berapa pada 0? 0. Berarti 0 dibagi 1 sama dengan 0. Itu artinya. Sinus 90 artinya apa? Y-nya 1. Y-nya 1. R-nya itu selalu 1. R-nya itu selalu 1. Sama dengan 1. Maka sinus 90 1. Sinus 270. Misalkan ya. Y-nya berapa di sini? Min 1. Min 1. Y-nya ke bawah itu min 1. Dibagi 1 sama dengan min 1. Maka sinus 270 itu minus 1. Kalau sinus, misalkan sekarang, cosinus 180 derajat, berapa? Berarti kan X per R kan? X-nya berapa? Min 1 per 1. Maka cosinus 180 itu min 1. Cosinus 0 berapa? X per R.
berarti 1/1 sama dengan 1 lain. Ini kan X-nya 1. Kosinus 270 berapa? 270 kan? Berarti X per R. X-nya berapa? 0 dibagi 1, maka 0. Itulah caranya untuk menghitung berapakah sinus kosinus pada sudut 0, 90, 180, dan 270. Ini harus paham banget. Kalau ini nggak paham berarti fisika nggak paham. Ya kan? Matematika nggak paham. Ya, dipahamkan ya. Setelah ini video tak record ini, nanti tak upload ke YouTube, sering di setel ya. Oke, kita lihat sini. Pak, dan bagaimana kalau sinus 60, 30? Ini ada sudut istimewa. Oke. Nah, ini 30. Terus kemudian di sini adalah 60, di sini adalah 45. Kalau 30, sudut yang dekat dengan 30 ini mesti akar 3. Ini 1, di sini 2. Coba ini biar menarik. Biar menarik. Oke. Berarti di sini adalah akar 3, ini 1. Oke, di sini 2. Berarti 60 akar 3-nya sini, 2, ini 1. Ini akar nih, ini akar 2-nya di sini. Nah, ini ketetapan Mas Mbak. Sehingga asal mula, Pak, sinus 30 dari mana? Setengah akar 3. Dari mana, Pak? Terus pokoknya kayak ngono ya ora dadi. Oke, kita ambil ya. Sinus theta Y per X R, ya kan? Tangan theta Y per X. Kosinus theta Y per sini ini X per R. Oke. Kita lihat ya. Oke, R itu ini adalah Y, ini X, di sini R. Ini Y, ini X, ini R. Ini Y, ini X, di sini R. Oke. Sinus 30, coba kita lihat. Y per R. Y-nya berapa? 1. R-nya berapa? 2. Berarti sinus 30 itu setengah. Ya kan? Sinus 30 itu setengah. Kosinus 60. Ya kan? Kosinus 30 sekarang. Oke. Kosinus kan X. Maka kosinus 60 aja biar biar angkanya beda. Y per R. Y-nya berapa? Akar 3 per 2. Maka kosinus 60 adalah setengah akar 2. Setengah akar 3, sorry. Setengah akar 3. Oke. Tangan 30. Ya. Tangan 30. Berarti apa tangan? Y per X. Y-nya berapa? 1. Akar 3. Dikalikan akar 3 per akar 3. Berarti menjadi akar 3 per 3. Ya kan? Oke. Seperti itu Mas Mbak. Sinus 60. Y. Oh, ini Pak Eko salah. Ini sinus harusnya ya. Sinus. Nah, ini kosinus 60. Kosinus 60. Berapa kosinus 60? X per R. Berarti berapa X-nya? 1. Hanya setengah. Oke. Ini yang harus kamu pahami Mas Mbak, sehingga nanti sinus kosinus itu tidak bingung. Kalau sini sinus 45 berapa? Berarti adalah Y per Y per R. Y-nya berapa? 1. R-nya akar 2. Kalikan akar 2 per akar 2, berarti akar 2 kali akar 2, 2. Berarti setengah akar 2. Nah, ini caranya gitu ya Mas Mbak. Sehingga kalian harus paham, ini adalah, Pak Eko ini matematika nih, ini belajar matematika, bukan fisika. Tapi kalau fisika nggak mudeng ini ya, berarti nggak mudeng fisikanya. Oke, dicamkan dulu. Oke, ini adalah untuk menjawab ini Mas. Lah, sinus 180 derajat itu sama dengan sinus 100 berapa? 100 aduh salah. Bentar dulu. Oke. Sinus 180 derajat itu sama saja dengan sinus
150 sama dengan sinus 90 plus 60 derajat. Ini sama saja sinus 60 derajat. Sehingga kalau ada yang menyebutkan berapa sinus 50, berarti sama dengan sinus 60. Kalau sinus 60, di sini adalah sinus 120 adalah sinus, salah Pak Eko, salah. Ini adalah sinus 180 min sinus 30 derajat. Ini 150, berarti sinus 150 adalah sinus 180 dikurangi 30. Nah, ini sama dengan sinus 30 derajat. Ini matematika Mas Pak Eko cuma belajarkan aja. Sehingga ada sinus 120 ya sama aja. Berarti sama dia sinus 180 dikurangi 60, maka sama dengan sinus 60. Berarti di sini berlaku F1 per sinus 30 sama dengan F2 per sinus berapa? 60 sama dengan W per sinus 90. Oke. Oke, dipahamkan betul ya? Nah, kalau yang ditanyakan F1 berarti ya kita pakai ini. F1 per sinus 30 berapa tadi? 30. Kita lihat gini kan, 30. Akar 3, 1, 2. Sinus 30 berarti Y per EYR. Oh, setengah, Pak. Oke. W-nya per sinus 90. Berapa sinus 90? 1. Oke. Maka kalau kita kerjakan F1 per setengah, atau F1 sama dengan setengah W. Setengah W. Setengah W-nya berapa? Setengah kali 50 sama dengan 25 Newton. Oke. Pertanyaannya berapa F2? Silahkan dicari nanti. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada 34 yang join, satu terlempar tadi. Ada 2 yang nggak ikut. Oke, kita mulai lagi ya. Ini caranya. Ini akan saya upload ke YouTube. Nanti silahkan benar-benar dipelajari loh ya. Pak Eko sampai sini toh, sampai ini aja. Kita nggak banyak martat nanti karena memang waktunya juga sudah luar biasa. Ini sudah 1 jam ya. Oke, nomor 5. Sebuah benda bermasa 4 kg. Oke, berarti sih digantung menggunakan teknik gantungan seperti apa? Tali pertama, tali kedua, maka besar tegangan tali T1, T2 ini berapa? Oke. Kalau di sini 60, berarti sudut inilah 60 derajat. Ya kan? Kalau ini berarti 130 derajat. Ini adalah 90 derajat karena garis lurus adalah merupakan 180 derajat garis lurus, ya kan? Ini 180 derajat. Nah, kalau ada 60, ini 30, berarti ini 90. Ini 90, siku-siku. Berarti kalau kita kerjakan di sini, berarti ini adalah T1, di sini adalah ada T2, ini adalah ada W. W-nya berapa? 4 kilo, berarti 4 kali 10, ya kan? Karena W itu merupakan M kali G, berarti 4 kali 10 sama dengan 40 Newton. Oke, ini 90 derajat, ya kan? Ini 150 derajat, dari mana? 90 ditambah 60. Ini berapa sini? 120, berapa? 120 derajat, karena 90 ditambah 30, selesai. Kalau sudah kayak gini, merem, ya kan? T1 kita kerjakan ya. Jadi T1 per sinus 120, ya kan? Per T2 ke depannya sinus 150, oke, 150 derajat, W per sinus 90. Langsung kita cari ya, sinus 180, berarti sinus 180 kan 60 tuh, ya kan? 60 berarti akar 3, di sini 2, di sini 1. Sinus 120 kan 60, sama aja ada setengah akar 3.
berarti T1 per setengah akar 3, T2 per sin 30 setengah, ya kan, W per 1, karena 91. Oke, kalau kita cari F1-nya berapa? Maka gampang, T1 per setengah akar 3 sama dengan W per 1, ya kan? Maka T1 setengah akar 3 kali W, berarti setengah akar 3 dikalikan 40, ini lang ketemu 20 ya, berarti 20 akar 3 Newton. Nah, T2-nya berapa? T2 kan rumusnya ini ya, di sebelah sini ya, ini ya, setengah ini ya, berarti setengah sama dengan W per 1, ya kan? T2 setengah W, oke, maka setengah W-nya berapa tadi? 40, ketemunya adalah 20 Newton, sehingga T1 20 akar 3 Newton, T2 adalah 20 Newton. Itu adalah awal kesetimbangan benda tegar ini. Ada yang mau ditanyakan, Mas, Mbak? Tidak ada. Oke. Nomor 1. Oh, 1, bolak-balik ya. Sebuah balok bermasa 5 kg diletakkan balok bermasa 10 kg. Papan bertumbuh pada A dan C. Jika jarak beban A 1 meter dan panjang adalah 5 meter. Oke. Oke, sekarang adalah ada sebuah balok bermasa 5 kg. Ini balok. Kalau balok mesti punya berat, titik beratnya berada di mana? Di tengah. Berarti di sini. Inilah beban balok. Berapa beban balok? Masa balok 5 kg, berarti M kalikan G, berarti 5 kali 10 sama dengan 50 Newton. Ada beban di sini lagi, ya kan? Di sini adalah W-nya, ya kan? Beban ini apa nih? Beban apa? Beban kayu, kan? Beban kayu, berarti WK, ya kan? Sama dengan M kali G, berarti 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Oke, itu gambarnya, Mas, Mbak. Nah, tumpuan ini adalah ada, kalau ada tumpuan berarti ada gaya yang mau atas. Ya kan, namanya adalah normal A, ini normal C. Oke, berarti di sini adalah 1, ya kan, 1 meter ya. Panjangnya adalah 5 meter, berarti di sini adalah 2,5 meter. Oke. Rumus yang dipakai ini berapa, Pak? Rumus yang dipakai cuma 2, sigma F Y sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Sigma F Y berarti berlaku apa? NA plus NC sama dengan, ya kan, ke bawah kan? Kalau ke bawahnya adalah min W kayu, min W balok sama dengan 0. Nanti dikerjakan. Kalau sigma tau ini ada urutannya, yaitu adalah sigma tau itu kan rumus C sama dengan sigma F kalikan lengan. Nah, untuk menuju ke sana ada titik putarnya. Titik putarnya adalah apa? Titik yang dimana tidak diketahui dan tidak ditanyakan. Tidak diketahui dan tidak ditanyakan, Pak. Ya, ini berarti kan A, ini B, ini C, di sini D misalkan D-nya. Ini enggak urut ya, sorry. Berarti, oke. Tidak diketahui dan ditanyakan yang mana? Boleh di A, boleh di C kan, berarti kan? Kita pakai yang mana? C boleh, A boleh. Maka saya misalkan ngambil A aja. Nah, maka ini diputar di sini. Oke, putarannya. Maka NA dikalikan 0, kan? Terus WK dikalikan lengan AB, panjang AB ya. Oke. Terus searah dengan jarum jam WB, ya kan? Searah jarum jam dikalikan, itu positif searah jarum jam, dikalikan AD, NC di sini berlawanan arah apa? Karena kan seperti ini.
Nah ini NC itu menuju lawan arah. Berarti min NC dikalikan AC sama dengan 0. Berarti di sini hilang, ya kan? WK berapa? 100. AB berapa? Coba kita lihat AB berapa? AB 1 meter. Oke. WB berapa? 50 kali 2,5 sama dengan NC dikalikan panjangnya 5. Ketemu deh, 100 plus 50, ini 125 ya kan? Ketemunya NC kali 5, sehingga NC sama dengan berapa itu? 225 dibagi 5, berarti ketemu berapa? 45 ya, 45 Newton. Nah pertanyaannya berapa NA-nya? Yo gampang kita masukkan sini. NA plus 45 ya kan? Min 100 ya, min 100 min 50 sama dengan 0. Maka NA sama dengan plus 45 berarti sama dengan, atau langsung aja ya, sama dengan 100 plus 50 min 45. Berarti 150 dikurangi 45, 105 Newton. Berarti besarnya NA 105 Newton, NC 45 Newton. Oke. Harusnya Mas Rafa sama Mbak siapa yang fisika sudah paham ini. Maka kalau misalkan belum paham, tanya yang berdua itu, ya. Karena di materinya ada. Oke. Tambah satu lagi ya. Tambah satu lagi, jangan yang ini, yang sederhana. Sederhana ini aja. Oke, sederhana. Oke. Pak, di sini berarti ada gaya berapa, Pak? Ini ada gaya Fx. Ini ada gaya engsel ya, Y. Di sini ada beratnya W batang. Ini ada T. Maka kalau misalkan kita gambarkan di sini, seret, gitu ya. Ini adalah ada T-nya. Berarti ini kita cerminkan, karena nggak mungkin kita hitung miring gitu ya. Berarti cerminkan. Ini adalah TY, di sini adalah TX. Ini bebannya, W beban kecil, W beban besar atau W-nya. Ini adalah Fx, di sini gaya Fy. Ini jelas momennya itu pasti di sini diputar. Kenapa? Banyak yang tidak diketahui dan ditanyakan. Ini kalau A, B, C, maka sigma taunya itu sama dengan 0, pasti di A. Pasti, tidak boleh di B, karena di A itu tidak diketahui dan tidak ditanyakan. Oke, maka Fy kali 0, lengan momennya 0 ya. Fx lengan momennya 0. W itu positif ya, positif dikalikan AB, panjangnya WL gitu aja. Berarti setengah L. Terus plus W batang dikalikan L. Sorry, ini harusnya ke bawah. Sorry. Di nganu biar muat ya. Berarti Fy sama dikalikan 0 plus Fx 0, oke, plus W dikalikan L, dan plus WB dikalikan, ini setengah L, sorry, karena ini setengah L kan, oke, sana kan L nih. Berarti di sini ada kalikan L dikurangi T, oke, Y, TY dikalikan L sama dengan 0. Nah, TX nggak masuk karena dia menempuh lengan momennya 0. Oke, sekarang TJ itu berapa, Pak? Kita hitung. Berarti di sini kan hilang nih. Ya kan? W-nya berapa, Pak? W-nya adalah batangnya 18 kali setengah L. Oke. Semuanya ada L, coret aja L-nya. Ya kan? Maka di sini kalikan setengah. Oke. WB-nya berapa? WB-nya 30. Ya kan? Sama dengan TY. Maka TY sama dengan 9 dikalikan 30, maka 39 Newton. Yang ditanyakan TY bukan, yang ditanyakan tegangan, bukan TY. Nah, kita di mana TY-nya? Coba kita ini segitiga, ini kan? Oke, TY. TY itu kan sama dengan
T sin theta. Tx adalah T cos theta. Oke, kita lihat. Kalau ini sudutnya theta, ya kan? Panjangnya ini 80, tingginya 60, kan gitu ya. Berarti di sini kan 100 tuh. Maka sin theta berarti sama dengan berapa? Di depan dibagi miring. Sin itu sipan siring, sisi depan dibagi sisi miring. Berarti 60 dibagi 100 atau 0,6 gitu ya. Maka di sini ketemu TY sama dengan T sin TY sama dengan T sin theta sama dengan T kali 0,6 sama dengan 39. Maka T sama dengan berarti 39 dibagi 0,6 Newton. Seperti itu. Lumayan berat ini Mas Mbak, sulit, ya kan? Harus benar-benar dicamkan. Karena fisika itu yang tersulit memang di sini. Yang lainnya gampang sih, nggak ada masalah. Oke. Satu lagi, biar nanti nggak sempat mengerjakan ya. Satu lagi ini, bentar. Ini caranya adalah gimana Pak? Gampang. Ini adalah ada normal, ya kan? Ini W-nya di sini. Lupa kenapa W-Z-nya kok di tengah? Karena tidak homogen. Benda itu dibagi menjadi dua, homogen dan tidak homogen. Bukan heterogen loh ya, tidak homogen. Kapan benda homogen? Apabila Z-nya, titik beratnya di tengah. Z di tengah. Ini Z-nya sembarang. Homogen biasanya bentuknya kayak gini. Kanan kiri sama, tapi kalau heterogen gini, ya bahwa tidak, ini contohnya. Ini atas adalah benda homogen, yang bawah adalah tidak homogen, maka Z-nya berada di sini, kalau ini mesti di tengah. Nah itu artinya benda homogen dan tidak homogen. Oke, kita masuk lagi ya, berarti di sini ada T-nya. Berarti gambar itu kayak gini dong, gambar di atas nih. Kelihatannya susah tapi gampang men. Nah, ini ada W. Oke, di sini ada N, di sini ada T, di mana T itu sama dengan W, ya kan? Karena ini W di sini, W beban. Nanti kita kerjakan ya. Nah, sekarang kita WC nih, WC. Oke, kita lihat ya, W. Kalau di sini titik A, ini titik D misalkan ya, ini C misalkan, karena B-nya di sini. Lah kita pakai B sini aja biar nggak mumet ya. Ini B-nya di sini. Oke, AB. Maka ini pertama kali harus kita letakkan sumbu putarnya di mana? Yang tidak diketahui dan tidak ditanyakan. Di A, ya kan? Sigma tau sini. Sigma tau sama dengan 0. Yang kedua, searah dengan sumbu putar, searah dengan sumbu dengan putaran jarum jam positif, kalau berlawanan negatif. Berarti W ini positif atau negatif? Positif. Maka di sini N-nya berarti NA kalikan 0. Terus W dikalikan AB. Ya kan? Jarak AB. Kemudian min T dikalikan AC sama dengan 0. Ya kan? Ini 0 kan? Oke. W-nya berapa? W yang batang tadi. Berarti W-nya berapa ini? W batang adalah 10 kali 10, ya kan? 100 Newton ya. Berarti 100 Newton. AB-nya berapa? 2. Sama dengan T ke kanan ya. AC-nya ke berapa? 2 ditambah 3 berarti 5. Maka 200 sama dengan T kali 5. Berarti T sama dengan 40 Newton. Pak, berapakah massa beban C? Berarti kita di sini kan 40. Maka WC sama dengan 40. Lah WC itu kan MC kali G. Maka MC sama dengan 40 dibagi 10 sama dengan 4 kg. Inilah jawabannya. Seperti itu Mas Mbak, hari ini pelajarannya luar biasa sekali. Sudah hilang 3 itu. Oke. Luar biasa. Seperti itu, saya recordnya saya berhentikan. Nanti akan saya panggil satu persatu.
yang tidak datang.